Santo Yesus, Engkau Bapa teladan. Bapak Ibu, Saudara Romo, kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kami akan mengundang Romo Prastianto untuk menyampaikan bahasannya. Mohon bantuan Mas Wid untuk menyampaikan tayangan. Romo YB Prastianto MSF kita habiskan sebagai Imam Kongregasi MSF tanggal 20 Juli 1999. Kemudian menyelesaikan studi S1 Filsafat dan Teologi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Kemudian melanjutkan Magister Teologi Dogmatik, diraih juga di Fakultas Teologi Universitas. Untuk yang Magister Teologi Dogmatik diraih di Universitas Kepausan Gregoriana Roma Italia tahun 2002. Dan pada tahun 2005 meraih gelar Doktor Teologi. Sejak tahun 2005 sampai sekarang, Romo Pras itu mengajar teologi dogmatik, sistematik, dan komparatif pada Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Kami persilahkan Romo Prastianto untuk menyampaikan bahasanya. Monggo Romo. Kepada saya, Pak Sugianto tadi sudah mempresentasikan bahwa buku ini tidak sistematik. Kesulitan saya karena saya orang sistematik ini. Maka saya akan membahasnya secara sistematik. Tetapi kemudian saya tertarik apa yang dikutip tadi dari Pramudia Ananta, kita harus menulis. Dan kemarin saya berpikir untuk memberi tanggapan dalam bentuk PowerPoint, tapi saya memaksa diri untuk menulis saja. Siapa tahu ini bisa menjadi resensi buku. Maka saya akan share resensi saya ini. Oke. Apakah sudah dilihat? Ya, sudah. Saya akan membaca apa yang saya tulis di situ. Bedah buku Santo Yosef dan Kita. Buku ini menarik karena selalu diawali dengan kutipan-kutipan. Maka saya juga ingin mengawali dengan kutipan. Buka mulutmu hanya jika apa yang kamu katakan lebih indah daripada diam. Bukalah mulutmu jika apa yang akan kamu katakan lebih indah daripada diam. Kita bicara Santo Yosef, dia ini memang mengundang kita untuk diam. Membaca buku Santo Yosef dan Kita, Bunga Rampai Pengalaman Iman tahun 2021 dari Paseduluran Brayat Minulyo, Nusantara, membuat saya terdiam dan merenung. Ini sudah kelebihan dari buku ini. Dibandingkan dengan sejumlah skripsi dan tesis yang di akhir semester ini telah, sedang, dan akan saya uji, buku ini terasa lebih ringan dan enak dibaca, sekaligus mendalam. Mengapa? Bukan saja karena ukuran hurufnya yang sesuai dengan kondisi mata yang mulai plus. Saya merasa sudah tua juga dan buku ini hurufnya besar dan bagi saya enak untuk dibaca. Buku ini juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sederhana, indah, dan mudah dimengerti. Kendati ada beberapa salah tulis atau mungkin kurang catatan referensi. Maafkan saya karena sekali lagi saya membaca buku ini sambil membaca skripsi dan tesis yang harus ketat untuk catatan kaki. Memang ada sejumlah kata, kalimat, bahkan tulisan dalam bahasa Jawa, akan tetapi hal itu tidak sampai mengganggu para pembaca yang asing dengan bahasa Jawa, karena di dalamnya disertakan penjelasan makna dan terjemahannya. Yang pasti, bunga rampai yang berisi refleksi iman, doa, lagu, puisi, dan karya fiksi, juga sharing pribadi ini, menyoroti pribadi yang sama, Santo Yusuf, seorang bapak dalam bayang-bayang yang menempatkan Maria dan Yesus sebagai pusat kehidupan. Saya kutip dari Patris Corde nomor 7, dokumen yang mencanangkan tahun Yusuf pada tahun ini. Dan itu sejauh berperan dalam hidup sehari-hari para penulis.
Maka saya justru ingin melihat positifnya. Inilah yang istimewa dari buku ini, bahwa sosok Santo Yosef dipandang dari perspektif yang lain, dari pergulatan hidup yang nyata kaum awam. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum Jeblinger, MSF. Ini ada tertulis dalam buku, dan menurut saya baik ditulis, yaitu para pria yang pernah mengenyam spiritualitas keluarga kudus sebagai biarawan Congregatio Missionariorum a Sacra Familia. Dan bukan hanya itu, dan mereka terus berusaha. Sejauh saya membaca buku ini, mereka terus berusaha menghayatinya dalam hidup berkeluarga, menggereja, dan bermasyarakat. Maka sebagai hasil diam diri yang meditatif dan kontemplatif, karya-karya dalam buku ini mengungkapkan pandangan, pemahaman, gambaran, dan penghayatan iman mereka yang sangat personal. Bu Sisil tadi sudah menggarisbawahi, juga pembicara sebelumnya. Tulisan ini sangat-sangat personal. Sebagai orang sistematik, saya kemudian mencoba mensistematisasikannya. Dari perspektif kaum Jeblinger, Santo Yosef dipandang sebagai orang beriman dengan kehidupan yang normal, pun dengan kegalauan. Di bagian akhir ada cerita dari Bapak yang merasa galau, tetapi itu sekali lagi galau yang dilihat dari perspektif Santo Yusuf. Di bagian terakhir juga ada yang mengalami sakit COVID dan mencoba untuk melihatnya dari perspektif Santo Yosef. Santo Yusuf juga ditampilkan sebagai orang yang saleh, yang peka akan sandi-sandi Allah dalam mimpi-mimpinya, serta bapak pelindung keluarga dan pekerja keras yang prigel. Sejumlah tulisan menggarisbawahi unsur itu. Santo Yosef dipahami sebagai pribadi, kalau tadi dipandang, ini lebih dipahami. Dipahami sebagai pribadi yang hidup, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Yang sabar, bijaksana, ngemong, dan ngayomi, dan yang berbudi, bawa laksana. Ini dipahami Santo Yusuf sebagai orang-orang yang menghayati nilai-nilai lokal, terutama nilai-nilai keutamaan Jawa. Santo Yosef juga digambarkan, dan ini sebagai gambaran, sebagai sang pamomong, sebagai romo emban, dan juga bahkan ada yang membayangkan, menggambarkan sebagai warongko. Warongko itu tempat untuk keris. Dan ini dibayangkan seperti tempat kerisnya Yesus. Warongko dalam Sri Yesus. Tetapi juga ada yang kemudian menulis sangat indah, yang juga membuka jalan bagi keselamatan dunia. Kemudian saya juga mengelompokkan dari tulisan-tulisan ini, tidak hanya dipandang, tidak hanya dipahami, tidak hanya digambarkan, Santo Yusuf juga ternyata dihayati oleh para penulis dalam buku ini, sebagai teladan orang tua yang berpola asuh moderat, sebagai model kepala keluarga yang sabar, bagaimana menghadapi situasi yang sulit, seperti di masa pandemik ini misalnya. Tetapi juga dihayati sebagai contoh pekerja yang profesional, penuh syukur dan berbagi berkat, serta citra dari setiap insan yang berpulang dalam damai. Ada kisah dari Mas Thomas misalnya, beliau sekarang aktif untuk di kegiatan pendampingan mereka yang meninggal gitu ya. Dan bagaimana membantu mereka yang meninggal untuk menghadapi kematian itu dengan damai. Ini kurang lebih gambaran Santo Yosef yang ada dalam buku itu. Maka singkatnya, bagi para pria yang kembali ke jalan yang benar. Romo Purnomo itu belum kembali ke jalan yang benar. Saya merasa ini rumusan yang bagus. Bahwa memang kita harus kembali ke jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Dan ini misteri dan harus dicari. Dan mungkin tulisan buku ini menjadi kaya karena menjadi bahan permenungan. Tadi soal kegalauan, apakah ini benar kehendak Tuhan? Dan akhirnya orang akan menemukan, iya, saya akan hidupi yang sekarang saya hidupi itu. Santo Yusuf bersama Bunda Maria, istrinya, dan Tuhan Yesus, anak terkasihnya. Ibarat mata, hati, dan tangan mereka. Ini kesimpulan saya dari membaca
hampir semua. Maafkan saya sekali lagi, saya itu kalau nguji skripsi saya baca dari awal sampai akhir. Maka buku ini pun saya baca dari awal sampai akhir, dan ini rangkuman saya, kesimpulan dari gambaran itu. Santo Yosef dan kita adalah kegigihan dari para penulis yang menjalani hidup yang biasa dengan terang mata iman. Buku ini, Santo Yosef dan kita, adalah juga kedalaman dari para penulisnya, memaknai untaian peristiwa kehidupan dengan hati yang penuh kasih. Dan yang terakhir, buku ini juga menampilkan bahwa dengan tulisan-tulisannya tampak bahwa mereka, para pengarang, adalah orang yang mempunyai kepasrahan untuk menerima peziarahan menuju masa depan yang sering kali samar, dan kita pun mengalami masa pandemi ini, kapan akan selesai, tetapi kita belajar dari Santo Yosef, dan itulah yang sudah dihidupi oleh para penulis dengan tangan pengharapan. Maka dengan diam merenungkan Santo Yusuf dan kita, itu awal tadi. Ketika saya menerima buku ini, saya langsung baca, dan saya larut dalam diam saya. Saya pun terbawa untuk kembali merefleksikan peranan Santo Yosef dalam hidup saya. Seingat saya, gambar Santo Yosef yang paling membekas dalam ingatan saya adalah gambar Santo Yosef bersama Bunda Maria dan Kanak Yesus yang terdapat pada kotak puji. Bagi anggota Paseduluran Brayat Minolio Nusantara, kemungkinan ini sudah sangat biasa, puji, persembahan untuk calon imam. Dan inilah yang biasa Romo-Romo MSF buat di paroki-paroki MSF. Ya, paroki Santo Paulus Miki Salatiga, tempat saya tinggal, dilayani oleh imam-imam MSF. Sejak kanak-kanak, selain doa malam bersama, saya dan kakak adik dibiasakan oleh orang tua untuk menyisihkan uang saku ke kotak berwarna abu-abu berhiaskan gambar keluarga kudus itu. Saya menjadi merenung, dan saya bertanya lagi dari buku ini. Baru dalam diam merenungkan buku Santo Yosef dan kita, untuk pertama kalinya saya bertanya dalam hati, apakah karena kebiasaan menyisihkan uang saku untuk puji itu, saya akhirnya menjadi anggota MSF. Tapi sepertinya jawabannya bukan gitu ya. Hanya kebetulan. Tetapi dari kacamata iman, ini adalah penyelenggaraan ilahi. Seperti juga saat menerima sakramen Krisma, kendati di kartu nama yang saya bawa menghadap tertulis, itu Santo Albertus Magnus. Bapak Uskup pada waktu itu justru menyebut Santo Yosef sebagai nama penguatan saya. Ini sama pengalamannya dengan Mas Hari itu ya. Hari Patmo. Yang baptis nama yang lain, tapi yang dipakai nama Santo Yosef. Nah, saya tertarik membaca tulisan itu, saya jadi ingat, oh ya, saya dulu waktu Krisma, saya pinginnya nama Albertus Magnus, ini nama baptis bapak saya. Tapi uskupnya bilang Yosef, ya sudah, itu saya terima saja. Kendati nama Albertus yang secara resmi ditambahkan setelah nama baptis saya, Yohanes Berman, saya justru semakin dekat dengan Santo Yosef, terutama setelah saya diterima sebagai anggota MSF Jawa. Spiritualitas, doa, renungan, novena, lagu tentang Santo Yosef dalam kesatuan keluarga kudus menjadi bagian hidup saya. Maka rasa-rasanya saya memang cocok untuk menjadi anggota MSF. Saya belum seperti Bu Sisil tadi minta jodoh, dan saya harap tidak juga. Dibandingkan kalau saya menjadi Dominikan, apalagi Yesuit, karena Albertus Magnus itu Dominikan, sementara bapak saya itu Jublingers Jesuit. Lebih nyaman bagi saya untuk meneladan Santo Yosef yang bekerja di balik layar, tidak banyak bicara, sederhana, rendah hati, taat, tulus hati, dan dekat dengan keluarga. Ini yang saya refleksikan ketika membaca buku ini. Ya, saya memang sampai sekarang masih lektor saja, belum sampai lektor kepala, apalagi profesor gitu ya. Ya, karena kadang-kadang saya tergoda untuk seperti Santo Yosef ini. Tidak banyak menulis supaya tidak terkenal gitu ya. Dan tidak ingin banyak bicara sebenarnya, dan saya biasanya bicara kalau diminta seperti sekarang ini.
Setelah dalam diam merenungkan Santo Yosef dan kita, entah mengapa saya juga akhirnya teringat kepada sosok Romo Wim. Mengapa kenangan saya melayang pada sosok Romo Wim van der Weyden, MSF? Bagi kaum Zeblingers, MSF, Romo Wim pastilah bukan sosok asing. Romo Wim yang lahir tanggal 5 Mei 1936 adalah misionaris Belanda yang menjadi warga negara Indonesia dan membaktikan hampir seluruh hidupnya bagi MSF Jawa, tapi juga MSF Internasional dan juga Gereja Indonesia. Selama mengenal beliau sebagai formator, dosen, pimpinan tertinggi seperti Romo Purnomo, hingga akhirnya sebagai konfrater serumah, saya merasakan keutamaan-keutamaan Santo Yosef dalam diri beliau, terutama terkait ketaatan, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Sebagaimana teladan ayahnya, beliau pernah bercerita, dan tentu sebagai anggota MSF sejati, beliau mempunyai devosi khusus kepada Santo Yosef sebagai pelindung kematian yang bahagia. Dan saya waktu itu saya menjadi rektor di Skolastikat ini tahun 2017. November 2017 itu Hari Raya Kristus Raja, tetapi bagi saya menjadi penting karena itu juga peringatan Santo Yohanes Berman. Setelah merayakan perayaan Ekaristi pagi, beliau meninggal dalam damai di kamar tidur beliau dalam usia 81 tahun. Ini kenangan saya. Dari membaca buku itu, saya kemudian nostalgia dan menemukan keutamaan-keutamaan Santo Yosef pada diri Romo Wim itu. Kemudian sebagai bagian akhir, saya kutip doa yang selalu didoakan oleh anggota MSF. Saya tidak tahu apakah para paseduluran masih juga mendoakannya di rumah. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Yesus, Maria, Yusuf, kepadamu kami serahkan hati, jiwa, dan hidup kami. Yesus, Maria, Yusuf, dampingilah kami dalam sakrat maut kami. Yesus, Maria, Yusuf, semoga jiwa kami beristirahat dengan tentram sertamu. Semoga dalam segala hal terjadilah kehendak Tuhan yang Maha Adil, Maha Tinggi, dan yang dimuliakan dalam segala abad. Dari rumusan doa ini, kemarin saya juga mengisi webinar Santo Yosef. Setelah itu saya mengisi kursus teologi tentang Maria, dan mengatakan ternyata MSF, dan juga saya harap Paseduluran Brayat Minulya Nusantara, sebenarnya sudah menggabungkan 3 orang penting dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri, Maria, dan Santo Yusuf. Ini catatan terakhir saya. Sebagai catatan akhir, buku Santo Yosef dan Kita ini, sebagaimana saya alami ketika membacanya, kira sangat tepat untuk di kaum Zeblinger MSF. Tetapi bagi semua yang ingin kembali ke jalan yang benar, dalam arti umum, laki dan perempuan, dan Bu Sisil tadi sudah menceritakan, beliau pun masuk bagian dari mereka yang kembali ke jalan yang benar. Kendati merupakan hasil berdiam diri yang sangat personal, bunga isi pandangan, pemahaman, dan saya memang orang dogmatik, melihat sejalan dengan ajaran gereja. Sama berlaku untuk Bunda Maria. Demikian juga berlaku untuk Santo Yosef, apa yang dikatakan oleh Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatik tentang gereja, benar dan harus digarisbawahi bahwa pengantara kita hanya satu, yakni Yesus Kristus. Itu yang digarisbawahi oleh 1 Timotius 2:5-8. Tetapi dalam hal ini, peran Bunda Maria, dan ini saya tambahkan, dan Santo Yusuf, tidak mengurangi kepengantaran Kristus yang tunggal itu, melainkan justru menunjukkan kekuatannya. Bisa dilihat di LG nomor 60. Dan gereja pun mendorong kebaktian kepada Maria, dan saya menambahkan juga kepada Santo Yosef, terutama yang liturgis,
sekaligus mengingatkan untuk mencegah ungkapan yang berlebihan, palsu, dan picik. LG 67. Akhirnya buku ini adalah buku iman yang bermanfaat sebagai bacaan rohani untuk, seperti Santo Yosef, mendewasakan iman kita, menempatkan Bunda Maria dan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Romo Pras. Baik, terima kasih Romo Pras menyampaikan dialog personal antara Romo Pras dengan buku Yosef dan kita. Saya kira menjadi menarik juga karena mencoba untuk yang tidak sistematik kemudian ditinjau secara sistematik dan sebaliknya begitu ya. Jadi menarik. Terima kasih Romo memperkaya dan menambah wawasan terutama juga secara dogmatik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Santo Yosef. Terima kasih Romo, Bapak Ibu Suster, saudara-saudara terkasih, Mas-mas dan Mbak-mbak. Bahasan pertama dan bahasan kedua sudah kita lewati. Kita sekarang akan sejenak rehat dan dari tim PBMN akan menampilkan satu produk kami berikutnya atau dua produk kami berikutnya. Maka dipersilahkan bagi Mas Wid untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah dikemas produk-produk kita. Silakan Mas Wid. Romo Anton Rosak. Ya, integrasi singkat. Harga normal 65.000, tapi khusus malam hari ini 40.000. Kaos Santo Yosef. Ya, ini. Ya, dari